Shalom teman sekalian, kita kembali bertemu dalam acara Kompas Teman dan kita masih di dalam edisi bulan keluarga dan kita berbicara pada kali ini sesuatu topik yang menarik nih. Jadi tentang jodoh, tentang teman hidup, pasangan hidup atau apapun lah, pokoknya semua yang bisa menemani kita dari mulai sekarang sampai nanti akhir hayat kita. Nah, kita akan di sini pada kali ini berbincang-bincang juga bersama dengan Pak Ipan dan juga dengan jodohnya dengan Bu Maya dan juga dengan jodoh saya Ibu Novi. Oke, kita bisa mulai dengan langsung saja dengan topik yang pertama. Nah, kan selalu dikatakan bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan gitu kan. Tapi emang kita harus nunggunya sampai kapan nih kalau Tuhan nggak nunjukin jodohnya, atau bagaimana sikap kita sih ini kalau kita mau menunggu fokus kita praktik gitu, Tuhan tunjukin dong, Tuhan tunjukin dong, atau misalnya kita cari-cari atau ya kita nunggu aja pasif gitu. Nah, gimana nih kalau pendapat Pak Ivan dan semuanya? Ya, kalau pendapat saya sih kita ketika mencari jodoh atau menunggu jodoh gitu ya, kita tentu tidak bisa diam-diam aja sih ya, apalagi pria ya. Kalau kita ngomong menunggu kemudian kita diam di rumah, kemudian nanti datang sendiri, atau kita berdoa, Tuhan kalau ada yang ngetok pintu itu jodoh saya, habis itu yang datang nenek-nenek kan juga nggak mungkin itu jodoh saya begitu ya. Tetapi satu sisi kita tentu harus mencari gitu ya, berusaha. Bukan berarti kita pasif, tapi kita berusaha. Tetapi berusaha itu bukan berarti kita asal lihat cocok atau pandangan pertama gitu ya, merasa secara fisik biasanya kemudian lihat, wah ini cocok nih, udah lah ini jodoh gitu, bukan juga. Tetapi pada dasarnya kita harus aktif dan terus mendoakan gitu ya. Kalau toh memang tidak yang tepat, pasti pada akhirnya juga tidak akan berlanjut ke jenjang yang selanjutnya. Ya, pada dasarnya saya lebih setuju bahwa tetap harus kita aktif, tapi satu sisi setelah kita melihat tampaknya ini yang cocok, jangan lupa mendoakannya. Nah, saya ingin tahu nih, kalau Ibu Novi dulu gimana itu? Apakah Ibu, ya perempuan kan biasanya ada sih ya yang aktif begitu ya. Tapi kan tentu ya perempuan pada dasarnya dalam kebudayaan Indonesia kan lebih diam atau lebih menunggu gitu. Nah, itu gimana Ibu Novi? Mau cocok nih pertanyaan ini contohnya. Oh gitu. Terus waktu sama jodoh saya sekarang, dulu tuh justru saya nggak berpikir itu jodoh saya gitu. Justru waktu itu saya menganggap itu hanya sebagai akal gitu kan, tempat curhat gitu kan. Malah tempat curhat saya tuh diskusi saya tuh suka sama anak PA-nya dia gitu. Tapi ternyata ya memang Tuhan tuh ya mungkin menunjukkan bahwa dia ya jodoh. Yang aktif duluan siapa ya Ibu ya? Apakah benar tadi kata Bapak Ibu yang aktif atau Felix yang aktif? Mungkin saya aktif curhat dan jadi dia Kegeeran ya Bu ya. Oke. salah getarannya gitu ya. Niatnya curhat, yang ini nangkepnya beda. Iya. Kalau Maya nih ya, istri saya bagaimana? Ya benar sih kayak yang tadi dikatain Mbak Ivan, kalau saya termasuk yang lebih cenderung pasif ya, karena ya kalau di pikiran saya maksudnya tidak menjelekkan kalau yang aktif dan agresif, cuman kebetulan saya bukan tipe yang itu, saya lebih tipe yang pasif. Cuman ya itu yang dulu jadi pergumulan tuh, gimana caranya saya pasif tapi gimana caranya saya bisa nemuin jodoh saya nih, kan nggak sampai yang aktif agresif mencari. Ya itu sih akhirnya kuncinya cuman satu, dibawa doa, terus aktif mencarinya nih, jadi bukan aktif ngejar tapi saya aktif berkomunitas di lingkungan yang tepat gitu. Jadi kriteria jodoh yang saya mau itu apa gitu, nah saya akan mencari komunitas, saya aktif di komunitas itu sehingga orang-orang di sekitar saya tuh ya kurang lebih kriterianya udah mirip-mirip lah sama yang saya mau, teman-teman saya gitu. Kan kebetulan karena kriteria utama udah pasti maunya yang seiman kan, dan juga yang gereja ya saya lebih aktifnya di komunitas gereja tentunya. Cuman sayangnya komunitas gereja saya di mana saya paling aktif itu pemudanya itu nggak ada. Jadi adanya tuh
cuman yang udah lansia, terus udah keluarga muda, atau yang jauh di bawah saya gitu. Nah, beberapa teman saya malah ngomong, Mai, kamu kalau ya benar sih cari di gereja, tapi kalau gereja kamu kering dalam tanda kutip, terus kamu kapan nemuinnya gitu? Kamu nggak mau pindah? Iya, terus dia, kamu nggak mau pindah aja ke gereja aku, banyak tuh pemudanya nih, yang tinggal itu. Kamu kan juga ada suka pelayanan situ, ya udah aja sekalian ibadahnya pindah. Nah, itu sempat bergumul sih saya. Cuman ya sekali lagi karena dibawa dalam doa, Tuhan peringatkan gitu. Maksudnya saya melayani di gereja, pengurus gereja, yang dicari paling utamanya tuh apa? Saya cari jodoh atau cari Tuhan yang utama gitu. Kalau saya cari Tuhan, ya berarti kan kalau motivasi saya pindah gereja, pindah melayani untuk saya jodoh udah salah dong gitu. Jadi ya setelah digugulkan, akhirnya dengan berat hati saya memutuskan ya udahlah tetap di sini. Ya karena Tuhan yang ngomong gitu, jadi saya juga bilang ya pokoknya Tuhan udah tunjukkan begitu. Ya saya nggak tahu ya entah bagaimana caranya, saya percaya ya kalau Tuhan atur pasti Tuhan bisa datangkan, dan ya ternyata benar sih didatangkan. Dan carilah Baik, Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya Nah, dan kebetulan itu ayat kami berdua. nah ayat 33 Matius 6 ayat 33. betul di gereja yang kering itu datangkan jodoh saya. Dan waktu itu saya memang diutus untuk pelayanan weekend ya, Sabtu Minggu di gerejanya Maya gitu ya. Jadi kebetulan juga Maya ada di situ, paduan suara. Dan waktu itu kan kalau mahasiswa weekend, saya pelayanan juga harus duduk di mimbar ya, di gereja itu di mimbar. Maya juga paduan suara di belakang kepala saya begitu ya. Dan kemudian kami pelayanan, Maya sebagai ketua pemuda, saya pembina gitu ya. Ya tapi pada dasarnya kalau tadi kita simpulkan dari pertanyaan yang ini, sebenarnya tidak ada salah ya pasif ataupun aktif gitu. Tetapi kesimpulannya adalah kita bukan cari jodohnya yang kita kejar utama, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Makanya ketika mau Maya itu yang sedang dalam sisi pasif gitu ya, atau saya yang aktif, tetapi yang penting adalah menggumulkan itu bersama Tuhan. Jadi bukan asal mencari, asal dapat, tapi juga bukan hanya diem tapi tidak pernah bergumul atau mendoakan hal itu ke Tuhan. Jadi itu hal yang sama-sama diem atau aktif, tapi yang penting adalah menggumulkan itu kepada Tuhan gitu ya. Aktif pasifnya, jadi kalau saya lihat sih kayaknya bukan lebih ke mengejarnya ya, tapi lebih ke aktif bergumul sama Tuhan, aktif bertanya gitu. Salah satu tolak ukurnya lagi kalau mau tahu he is the one or she is the one sih, kalau buat saya pribadi waktu itu saya akan lihat gitu, maksudnya bagaimana pertumbuhan saya bersama orang yang deketin saya. Apakah saya jadi lebih dekat ke Tuhan, saya jadi orang lebih baik, pokoknya saya jadi lebih itu, atau saya malah menjauh gitu. Nah kalau saya menjauh berarti itu udah warning sign sih, red flag sih buat saya gitu. Terus Iya, menarik ya. Untuk juga menjadi hal yang penting untuk membahas topik pada hari ini, kita perlu untuk juga membahas sebuah hal yang viral atau hal yang seringkali orang atau anak pemuda atau orang yang sedang jomblo, sedang benar-benar ingin mencari pasangan hidup, kemudian berpikir bahwa siapapun lah gitu ya, bahkan yang tidak seiman pun lah gitu. Dan pada akhirnya muncullah di dalam dirinya bahwa nggak apa-apa lah dengan orang yang tidak seiman. Padahal awalnya punya prinsip bahwa harus seiman gitu ya. Pada umumnya orang percaya pasti punya kriteria yang pertama adalah seiman. Tapi begitu sudah beranjak bertambah usia, mendekati batas usia maksimal gitu ya, atau bahasa orang ya, kemudian mulai nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah, yang tidak seiman juga nggak apa-apa. Nah, menurut Pak Feris gimana nih? Kalau orang mempergumulkan, apakah boleh mendekati seseorang yang tidak seiman? Nah, kemudian dengan dalih, toh nanti kan saya menginjili, waduh tampak rohani ya. Nanti saya injili, ini kan sebuah misi panggilan Tuhan untuk menginjili. Boleh nggak kita mempergumulkan orang yang tidak seiman menjadi pasangan hidup kita gitu Pak? ya secara yang sudah kita dapatkan dalam pembinaan bergereja gitu ya, itu sih udah pasti tidak boleh ya.
Jadi jangan sampai kita mengingat lagu yang Tuhan kita satu, kita yang tak sama. Itu jelas tidak betul ya. Dan kita memang tidak boleh jangan sampai terjebak akhirnya dan berpikir sok rohani gitu ya. Jadi memang lebih baik terjebak macet daripada terjebak ya. Masih begitu. Yang saya suka sharingkan gitu ya, ke teman-teman ataupun di kelompok kecil ataupun juga ke anak-anak gitu ya, saya suka bilang ini, tidak ada itu yang namanya cinta itu buta. Yang ada naksir itu buta. Jadi kalau misalnya kita lihat orang gitu ya, misalnya terus udah gitu kita tertarik, terus kita bilang ini kita langsung jatuh cinta, itu enggak ya. Tuh cinta kan enggak begitu langsung aja muncul ya. Yang bisa langsung muncul mungkin naksir apa. Jadi bisa naksir itu buta itu ada gitu, tapi kalau cinta itu buta rasanya sih kita jangan percaya sama hal itu ya. Gimana kalau menurut Novi? Ya sebenarnya kalau menurut saya juga kita tuh dari awal kita sudah tahu gitu bahwa itu sudah tidak seiman, berarti saatnya kita menjauh gitu. Dan saya juga mengingatkan juga anak-anak juga kita yang seiman aja, atau kita yang satu budaya aja. Misalnya kita dalam satu pernikahan itu pasti akan ada gesekan-gesekan dan akan ada perbedaan-perbedaan, apalagi dengan beda agama itu akan sangat-sangat berbeda. Jadi menurut saya sih ya janganlah kita coba-coba satu hal yang ujungnya itu kita tahu gitu tidak baik. Cuman satu hal yang kita sulit ketika berbicara dengan orang yang sudah jatuh cinta gitu ya. Udah namanya jatuh cinta atau naksir tadi, udah naksir dianggap itu akhirnya cinta itu buta, seperti kuda yang sudah pakai kacamata udah lihat satu gitu ya. Tapi pada dasarnya realitanya sebenarnya mungkin anak muda zaman sekarang tidak bisa kita kata bahwa benar atau salah, boleh atau tidak boleh. Karena kalau kita berkata boleh atau tidak boleh, benar atau salah, ketika kita katakan cat itu basah justru dipegang gitu ya. Mereka akan cari hal-hal yang justru membuat kita menjadi jengkel. Nah, saya juga tidak akan berkata bahwa benar atau salah, tetapi saya akan coba membawa ketika ada seorang muda bertanya boleh nggak pacaran dengan beda agama atau tidak seiman. Saya akan berpikir bahwa apa sih tujuan dari pacaran gitu ya. Nah, orang seringkali berkata atau sebenarnya tidak tahu tujuan pacaran itu apa. Karena pada dasarnya orang pacaran ya yang paling ada yang saya gandeng gitu ya. Atau jalan ke mall liatin temennya gandengan, dia nggak punya gandengan, merasa bahwa saya butuh orang yang bisa saya gandeng. Ya kalau gitu bawa aja mama papanya ya digandengan aja kan ya. Nah, pada dasarnya orang pacaran itu tujuannya belum tahu apa. Padahal tujuan pacaran itu mengenal pasangan sebelum pada akhirnya menikah. Kalau nggak siap untuk menikah, maka sebenarnya ya jangan pacaran. Itu namanya mainkan hati orang yang lawan jenis gitu. Kita harus tahu tujuannya itu apa, dan tujuan kita, hidup kita sendiri itu harus beres. Kalau tujuan hidup kita aja nggak beres, maka ketika cari pasangan hidup juga nggak beres. Nah, tujuan hidup kita apa menurut Pak Felix? Terus memuliakan Tuhan. Iya, benar. Memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan tujuan membangun keluarga dibangun tentu dengan fondasi apa? Iman, fondasi firman Tuhan. Dan kita tentu ketika membangun rumah tangga kita harus melihat jauh ke depan. Apa visi misi kita dengan rumah tangga yang ingin kita bangun? Apakah hanya sekedar menikah? Teng, habis gitu sudah selesai gitu? Tentu tidak. Tentu ada tujuan yang jauh lebih ke depan yang harus kita pikirkan. Nah, kalau tujuan kita cuma menikah punya orang yang tadi kita gandeng tadi, ya sebenarnya nggak usah menikah aja gitu. Tapi kalau kita tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan, membangun keluarga dengan fondasi yang kuat, tentu kita harus memilih pasangan hidup yang seiman, supaya kita tahu bagaimana cara membawa keluarga ini di dalam satu jalan dengan visi misi yang sama. Nah, kalau visi misinya udah beda,
tentu fondasi itu akan rubuh justru. Ya kita tentu tidak asing mendengar misalnya ada selebriti yang memaksa dalam tanda kutip menikah dengan beda agama. Mereka akan berpikir bahwa nggak apa-apa kok, kami bisa menyesuaikan. Ya bahkan ada yang senior, selebriti senior, pada akhirnya apa? Cerai. Karena mereka pada akhirnya tidak menemukan hal yang bisa sama-sama membangun. Jadi saya tidak berkata benar atau salah, tetapi mari kita coba berpikir bagi yang sedang mencari pasangan itu, apa tujuan kalian pacaran, apa tujuan kalian menikah, dan apa tujuan rumah tangga kalian kelak gitu. Kalau Maya ada yang mau ditambahkan? Ya, pandangan saya pada dasarnya sama aja sih Pak Ivan. Sama mungkin nambahin aja ya. Jadi seiman itu tuh, ya itu kunci pertamanya. Terus tapi betul itu nggak bisa dikatakan boleh atau tidak boleh, karena kadang-kadang anak muda dibilang nggak boleh semakin diterjang gitu. Cuman selain seiman, sebenarnya ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya menurut saya, yaitu sepadan gitu. Jadi bukan hanya seimannya tapi sepadan. Kalau bisa sepadan ini yang level kerohaniannya, terus itu sama gitu. Karena seiman ya nggak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang agama hanya sebatas tulisan di KTP bisa kan. Tapi kan sebenarnya kerohanian orangnya sendiri bagaimana gitu. Nah yang udah seiman sama-sama di KTP ya sama aja, kalau nggak sepadan itu rawan konfliknya besar itu. Misalnya tadinya yang suaminya aktif sekali di gereja itu, tapi dapat istrinya yang cuman seiman di KTP aja. Lama-lama ya bisa jadi nggak menutup kemungkinannya dua kan, antara suaminya bisa membawa istrinya jadi istrinya yang bertumbuh, atau suaminya kebawa sama istrinya jadi menurun gitu. Itu sebenarnya sama sih, menjawab juga pertanyaan yang apakah harus seiman. Ya sekarang dibalikin pertanyaannya. Misalnya kalau ada gini ya Pak, ada sebuah game ya, hadiahnya nih triliunan ya, udah bukan miliaran tapi triliunan. Rulesnya cuma 2, kalau kamu menang kamu dapat tuh hadiah triliunan, kalau kamu kalah nyawa kamu hilang. Kira-kira bakal main nggak? Pilih uang 1 triliun atau nyawa, atau ada kemungkinan kehilangan nyawa ya, seperti Squid Game lah. Gambling deh itu. Iya. Kira-kira main nggak? Potensi enggak. Nggak, kita kan lebih berharga dari mereka. Nggaknya karena nyawanya lebih berharga kan ya. Para Felix juga ragu karena juga merasa apakah nyawa saya kira-kira sepadan nggak ya buat dipertaruhkan untuk itu. Nah itu sebenarnya sama sih Pak. Kalau kita memilih untuk berjalan bersama orang yang tidak seiman, ada satu hal yang sedang dipertaruhkan di situ, yaitu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang kalau nyawa kita aja kita harganya segitunya, hubungan kita dengan Tuhan harganya segimana? Apakah itu berarti kalau kita mau pertaruhkan berarti harganya jauh di bawah nyawa kita nih? Atau kalau itu lebih penting, apakah kita mau gambling gitu? Apakah kita mau pertaruhkan gitu? Karena ya kemungkinannya cuma 2, antara betul kita bisa sukses menginjili dia dan jadi Kristen bertumbuh bersama, atau ya kitanya yang menjadi domba terhilang. Ini sedikit sharing juga pengalaman dari teman saya gitu ya. Nah, waktu pacaran, yang tadinya pacarnya ini, cowoknya ini merokok, menjadi berhenti merokok selama pacaran. Jadi kayak kudus banget gitu ya. Ke gereja rajin nemenin si cewek ini ke gereja, beribadah secara Kristen, seakan-akan seiman, padahal awalnya beda iman gitu ya. Yang tadinya juga ikut judi berhenti jadi judi gitu. Tapi setelah tunangan gitu ya, kembali semua itu seperti bukan sampai semula ya, masih oke lah ya mungkin, tapi sudah mulai merokok lagi. Setelah menikah sekarang ya keluarganya sangat-sangat bermasalah. Ya mungkin seperti tadi yang Maya bilang ya, pada akhirnya kita seakan ingin dapat pasangan itu, pada akhirnya justru kita mengorbankan banyak hal. Ya kembali lagi, tujuan untuk pacaran itu apa? Apakah hanya sekedar untuk punya gandengan, atau jauh lebih dari itu, membangun keluarga? Dan kembali lagi kita membangun keluarga yang dipertimbangkan anak. Anak itu akan bingung yang benar yang mana. Akhirnya anak itu kita korbankan juga. Nah, orang seringkali menikah yang dipikirkan hanya saya sama pacar, saya sama istri. Tapi pada akhirnya anak itu akan bingung, dan justru banyak anak-anak yang dari papa mamanya beda agama
justru menjadi ateis atau bahkan tidak, ya istilahnya nggak mau percaya agama manapun. Karena pada dasarnya dia bingung dan merasa bahwa nggak ada agama yang benar, apalagi ngeliatin orang tuanya nggak ada yang benar. Ya, seperti itu sih Pak. Ya. Lu beresiko ya, bukan diri sendiri pasangan tapi sampai ke keturunan. Iya. Ya, ini hal-hal berharga yang dipertaruhkannya banyak nih. Tinggal itu dipergunakan kembali mau bertaruh atau bagaimana. Iya, ada pertanyaan juga ya Pak ya. Bagaimana pendapatnya jika ada yang mengatakan sebelum menikah tuh harus memulihkan diri dulu? Misalnya mempunyai trauma perceraian orang tua, saksi atau korban dari KDRT, penyimpangan kepribadian. Dan ada juga yang mengatakan justru harus menikah supaya pemulihannya lebih baik karena dibantu oleh pasangan. Berarti gimana tuh Pak? Iya. Atau Maya mau jawab dulu, boleh silakan. Kalau menurut saya sih, kalau memang udah tahu ada luka-luka dan trauma itu, sebaiknya kalau bisa diberesin dulu sih ya itu. Karena sekali lagi maksudnya sebenarnya prinsip kita nikah tuh jangan sampai kita menikah tuh untuk mencari kebahagiaan atau untuk mencari pelepasan atau untuk mencari penyelesaian. Karena itu semua gak akan kita temuin dari pasangan kita. Yang bisa kita cuma bisa dapetin sesuatu yang mana? Dari Tuhan kan, hanya Tuhan yang bisa melepaskan, Tuhan yang bisa memulihkan, Tuhan yang bisa menghiburkan. Jadi seharusnya menurut saya kita tuh penuh dulu, jadi utuh dulu di dalam Tuhan, itu semua beres, baru kita bertemu dengan pasangan. Jadi ya 1 tambah 1 menjadi 1 itu, bukan terus setengah tambah setengah terus jadi 1 gitu. Ya jangan itu kalau bisa. Cuman kadang-kadang mungkin ya ada trauma-trauma atau masalah yang tidak bisa diselesaikan segampang itu gitu. Mungkin memang dia butuh ada bantuan support. Nah itu kuncinya di komunikasi sih, harus terbuka. Jadi jangan ditutupi dari pasangannya, karena nanti kalau misalnya ditutupi potensi kedepannya jadi konflik atau bikin bubar jalan besar itu kalau misalnya nggak dibicarakan. Tapi untuk konflik-konflik yang mungkin ada yang tersembunyi kan, yang bahkan kita sendiri nggak sadar gitu kalau kita punya kepahitan itu, trauma itu, ya itu sih apa boleh buat ya, karena kita sendiri nggak sadar gitu. Cuman ya itu nanti komunikasi lagi ke depannya sih dengan pasangannya, harus ya sepakat gitu saling supportnya bagaimana gitu. Tapi kalau sudah disadari sebaiknya diselesaikan dahulu gitu. Jangan karena apa ya, menurut saya kalau udah menikah tuh PR-nya tuh banyak gitu. Jadi jangan bawa-bawa PR yang tertunda gitu, karena PR baru yang menanti di depan tuh udah banyak gitu. Jadi sebaiknya selesaiin dulu PR yang lalu, terus masuk blok baru kerjain lagi tugas selanjutnya. Kalau saya jadi ingin bertanya gitu ya, selama Pak Felix dan Bu Novi waktu pacaran akhirnya menikah, menurut Pak Felix dan Bu Novi lebih baik atau dulu ketika menjalaninya ya, apa adanya, atau ada hal yang sebenarnya adalah jangan tahu dulu lah, nanti aja lah, nanti toh pada akhirnya tahu. Gimana Pak Felix atau Bu Novi? Ya kan pada saat tabrakan penjajakan gitu ya, setidaknya udah ada sedikit ketahuan baik buruknya gitu ya. Oh begitu kita mau maju lebih lanjut, berarti kan kita udah punya pandangan yang baik kita syukuri, yang kurang bisa kita tolerir gitu kan. Nah kemudian begitu jalan mungkin harus sedikit demi sedikit kupas ya. Mungkin apakah luka saya bisa tersembuhkan kalau bersama dengan pasangan, apakah luka pasangan bisa dipulihkan juga bersama saya, atau saya malah nggak bisa menerima dan malah membuat luka baru. Ya mungkin itu sambil jalan gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Kalau Bu Novi gimana? Sama atau? Ya sama. Kita juga kan pacaran juga 4 tahun ya. Jadi itu juga satu waktu yang singkat gitu. Jadi kita saling memahami itu pembelajarannya. Gitu. Ya jadi pacaran itu memang sebaiknya itu apa adanya dikeluarkan gitu ya. Ada orang-orang tertentu atau merasa udahlah jaim dulu gitu ya. Ya maaf contoh kata bukan sampai belum sampai ke KDRT dan lain sebagainya gitu, tapi hal harta aja kadang-kadang juga bisa aja ditutup-tutupin ya. Yang kaya pura-pura miskin, yang miskin pura-pura kaya kan ada ya. Seperti di FTV kan begitu ya, tapi realitanya ada yang seperti itu. Dan kemudian
pertengkaran itu penting selama pacaran. Ya, seringkali orang menghindari pertengkaran di dalam pacaran itu juga hal yang kurang baik. Karena merasa katanya pacaran tapi kok sudah tengkar gitu ya. Itu justru banyak pendeta yang ketika sebelum menikahkan pasangan akan ditanya sudah pernah bertengkar belum. Karena reaksi ketika bertengkar itulah yang seharusnya kita tahu bahwa pasangan kita ke depan seperti apa sebenarnya. Jadi istilahnya bukan hanya mengenal bahasa cinta, Iya, benci ya, tengkar. Ya buat lihat manajemen konfliknya, terus penyelesaian solusinya gimana. Ya bahkan ketika kami mau menikah di sebuah gereja gitu ya, kami bahkan ada tes psikologinya ya, tes psikotesnya gitu. Untuk pada akhirnya kalau sampai berantem, ketahanan satu dengan lainnya itu bagaimana. Nah jadi kita itu tidak boleh ketika berpacaran juga menutup-nutupi. Seperti tadi misalnya ada kepahitan apa atau ada PR apa, masalah apa di dalam diri, ungkapin aja apa adanya. Toh kalau memang pada akhirnya pasangan itu bisa menerima dan siap dengan segala konsekuensinya, dijalanin. Tetapi ingat, siap dengan segala konsekuensinya. Karena mengubah kepahitan, mengubah akar-akar hal-hal yang kurang baik di dalam diri itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Itu proses yang panjang, bahkan kita mengenali diri kita sendiri atau menangani diri kita sendiri aja bukan hal yang mudah. Apalagi mengenal dan menangani masalah pasangan gitu ya. Jadi belajarlah untuk terus terang apa adanya. Jadi di dalam mencari pasangan hidup, kita harus memahami benar-benar pasangan kita seperti apa, siap atau tidak. Dan sekali lagi bahwa tujuannya itu apa untuk menikah, dan siap tidak dengan pernikahan itu untuk mengarah ke memuliakan Tuhan atau tidak. Itu sih pada prinsipnya gitu. Ada yang mau ditambah? Ya kan, tadi itu salah satu poin yang membuat saya yakin sih. Maksudnya salah satu yang saya doakan, saya minta tanda dari Tuhan tuh, kalau memang dia jodoh saya benar tuh, maksudnya saya bisa jadi apa adanya diri saya gitu, sampai yang buruk-buruknya tuh bisa saya keluarin gitu. Beberapa orang sebelum Pak Ivan pas pernah kata, nggak bisa jadi diri saya sendiri, udah sampai mau dipaksain juga saya tetap kayak nggak bisa gitu, benar-benar bukan. Nah di situ ya saya tahu berarti ini kayaknya emang bukan gitu, karena nggak dapet jawabannya situ. Nah begitu turunan Pak Ivan, meskipun nggak selalu lama tapi entah gimana bisa gitu loh, saya jadi diri saya sendiri, sampai jelek-jeleknya pun dia tahu pas udah pacaran. Konflik kita pas pacaran hebat sih gitu. Maksudnya tapi ya justru ya itu dia, pas pacaran jangan menghindari konflik, justru ya berkonfliklah sebelum terlanjur kan gitu. Maksudnya lihat dulu dengan konflik yang besar itu kalian masih bisa terus atau enggak gitu. Buat saya itu juga salah satu tanda saya bisa jadi apa adanya, saya bisa mengeluarkan sisi buruk saya, jadi bukan hanya menampilkan sisi baik. Itu yang membuat saya yakin gitu. Ya, ada yang mau ditambahkan Pak Ibu? Kalau saya pikir juga mungkin ya, kalau pentingnya juga kita mempunyai jodoh yang seiman juga ya. Ketika kita menghadapi konflik tuh, nah itu kan kalau kita seiman tuh bisa dibawa terlalu lama tuh ya. Emang Tuhan gitu kan. Kalau kita udah nggak seiman, wah gimana gitu kan. Ya, pada konflik itu pasti pecah ya. Jangan berpikir dua agama, dua Tuhan, lalu berarti kita memiliki ini bukan saya melindungi berpikir begitu. Iya, menarik ya pembahasan hari ini. Jadi setiap pemirsa sekalian bisa memahami bahwa mencari pasangan hidup bukan berbicara tentang aktif atau pasif, tetapi lebih bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya akan menuntun kita bagaimana kita harus melakukan sesuatu gitu ya, ketika dalam konteks mencari pasangan hidup. Dan kemudian kita harus tahu tujuan kita mencari pasangan hidup itu apa. Yang tentu kita harus juga memperbaiki tujuan hidup kita pribadi dulu itu apa. Memuliakan Tuhan kah? Atau untuk memuaskan diri kita. Kemudian selanjutnya di mana kita juga perlu terbuka ketika selama pacaran gitu ya. Apa adanya, keluarkanlah diri kalian apa adanya. Supaya hal itu juga tidak membuat syok pasangan ketika sudah menikah.
Dan keadaan juga kita bisa melihat apakah kita bisa menangani, menolong pasangan kita ke depan setelah pernikahan. Kalau kita ternyata tidak bisa, tidak mampu, lebih baik putus pacaran itu tidak salah. Daripada nanti menikah, kemudian cerai, tentu itu hal yang sangat tidak diperbolehkan menurut firman Tuhan. Ya, menarik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang menyaksikan Kompas Iman pada hari ini. Kiranya menjadi berkat, kiranya setiap rekan-rekan, setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, biarlah ini menjadi pegangan, menjadi hikmat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.